balik lagi, muter lagi, balik sampai di jembatan berhenti. Ya. Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Bebas ya, kebebasan. Anda mungkin itu yang dirasakan oleh sebagian besar orang Indonesia saat ini. Kita sudah mulai terbebaskan dari berbagai aturan ya, larangan di masa pandemi. Bahkan misalnya sama seperti yang saya lakukan, kita sudah boleh tidak menggunakan masker di ruang terbuka. Tentu ini sesuatu yang dirindukan ya. Tapi juga
kebebasan ini membuat kita harusnya justru lebih hati-hati, saudara. Ketika kita bebas, justru kita harus lebih bijak, lebih memperhatikan apa yang baik. Bukan cuma buat diri kita, tetapi buat orang-orang di sekitar kita. Saya mau mengutip apa yang diucapkan Rasul Paulus, disampaikan Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-23. Bunyinya begini, saudara. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Janganlah seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Tentu ayat ini punya konteksnya. Konteksnya adalah soal makanan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan ya oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi prinsip ini saya pikir juga harus kita terapkan dalam banyak hal, termasuk menyikapi kebebasan yang sekarang kita miliki. Kita bebas pergi ke tempat hiburan, kita bebas pergi keluar kota kemana-mana, tidak perlu lagi mengenakan masker, tidak perlu lagi mengikuti berbagai tes COVID ya, antigen, PCR, apapun itu. Tapi justru kebebasan ini membuat kita harus makin bertanggung jawab, karena kita tidak hidup sendiri. Ada orang-orang lain di sekitar kita. Di rumah kita mungkin ada anak-anak kita, mungkin ada cucu kita, ada orang tua kita, kakek nenek kita, ya, orang-orang yang mungkin punya masalah-masalah tertentu secara medis sehingga mereka tidak bisa divaksin, orang-orang yang masih memiliki faktor resiko lebih tinggi dari kita. Dan karena itu kita harus lebih memperhatikan mereka juga. Jangan sampai karena kita merasa bebas sesuka-sukanya, kita membuat mereka mengalami hal yang tidak baik. Jadi itu saudara paradoksnya. Ketika kita bebas, justru kita harus makin bijak, makin memperhatikan apa yang sebaiknya kita lakukan. Bukan lagi soal mana yang boleh, tidak boleh, tetapi apa yang berguna, apa yang membangun. Bukan cuma buat diri kita, tapi terutama untuk orang-orang di sekitar kita. Selamat menikmati kebebasan, tetapi juga sekaligus mari kita makin bijak, kita mencari apa yang memang berguna dan membangun untuk kehidupan bersama. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur pada hari ini bahwa sebagai bangsa kami sudah berhasil melewati pandemi selama 2 tahun dengan segala pergumulannya. Tentu ada masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tapi biarlah apa yang sudah terjadi kami syukuri. Apa yang sudah kami usahakan bersama, kami juga syukuri bahwa pada saat ini kondisi kesehatan masyarakat kami sudah sangat lebih baik dibanding dengan beberapa waktu lalu secara umumnya. Dan kami bersyukur bahwa beberapa larangan sudah mulai diangkat, sudah mulai masyarakat boleh melanjutkan aktivitasnya dalam banyak hal. Tapi biarlah ini tidak mengurangi kewaspadaan kami. Bahkan kami boleh tetap berusaha menjaga, melakukan apa yang lebih dari yang diperkenankan atau yang diharuskan, kalau memang itu bermanfaat untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik, untuk menjaga kesehatan bersama, khususnya mereka-mereka yang rentan baik karena usia ataupun karena kondisi-kondisi kesehatan yang ada pada diri mereka. Biarlah setiap unsur masyarakat, baik para pemimpin, para pelayan masyarakat, para tokoh-tokoh masyarakat, tapi juga kami semua boleh tetap memberi teladan, menunjukkan apa yang baik untuk dilakukan bersama-sama. Kami mau berdoa untuk setiap langkah pemulihan, bahkan membangun kehidupan bersama yang lebih baik, baik secara ekonomi, kesehatan, sosial, politik, masyarakat kami. Biarlah semuanya boleh kami ambil bagian seturut dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Setiap peran yang Tuhan berikan boleh kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga kami sebagai gerejamu, beri kepada kami sebagai gereja hikmat, kami sebagai murid-murid Kristus menyatakan jati diri kami dengan baik, tetapi juga menunjukkan bahwa sebagai
orang-orang Kristen, kami juga dipanggil untuk menjadi bagian dari Indonesia yang sepenuhnya, yang seutuhnya, dengan melakukan tanggung jawab kami sebagai masyarakat, baik sebagai pribadi, tapi juga sebagai gereja. Biarlah kami menyadari bahwa kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab dan panggilan kami sebagai bagian dari bangsa, negara, dan masyarakat kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga dengan segala pergumulan mereka yang bergumul dengan masalah-masalah kesehatan, mereka yang bergumul dengan masalah-masalah relasi antara anggota keluarga, mereka yang bergumul dengan masalah-masalah ekonomi, biarlah semuanya juga boleh mereka hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Secara khusus kami mengingat anak-anak kami atau cucu-cucu kami yang menghadapi berbagai ujian akhir. Tuhan yang persiapkan mereka dengan kesehatan, kekuatan, dengan akal budi, tetapi juga dengan hati yang tunduk pada Tuhan. Kami juga bersyukur untuk mereka yang sudah menyelesaikan berbagai evaluasi di akhir tahun ajaran, menyelesaikan tahapan studi. Biarlah semua hasil yang ada boleh diterima, disyukuri sebagai anugerah dari Tuhan, dan mereka boleh terus melakukan apa yang terbaik sebagai panggilan kehidupan mereka. Kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dunia yang